Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita sehat-sehat saja dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Selanjutnya kita akan menyampaikan pembahasan tentang makanan haram. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makanan halal. Bagaimana ketentuannya? Tentu kita sudah mengetahuinya, dan sekarang adalah makanan haram. Bagaimana ketentuan makanan haram itu? Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah pembahasan tentang pengertian makanan haram. Yang kedua, hukum makanan khususnya yang terkait dengan makanan haram. Yang ketiga, macam-macam atau jenis-jenis makanan haram. Yang keempat adalah ciri-ciri makanan haram. Selanjutnya akan membahas tentang akibat mengkonsumsi makanan haram. Dan terakhir adalah hikmah menjauhi makanan haram. Kalau kemarin kita membahas tentang hikmah mengkonsumsi makanan halal, maka untuk makanan haram ini adalah kita membahas hikmah menjauhi makanan haram. Pembahasan pertama tentang pengertian. Kita mulai dengan pengertian makanan dulu. Dalam bahasa Arab, makanan disebut sebagai at-ta'am atau al-at'imah, yang artinya adalah makanan. Nah, secara definitif, makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Atau dalam bahasa singkatnya, segala sesuatu yang bisa dimakan oleh manusia. Ini sudah pernah dijelaskan pada pengertian sebelumnya, sehingga tidak perlu dibahas secara panjang lebar. Selanjutnya, pengertian haram. Secara bahasa berasal dari kata haram, haramun, yang artinya adalah sesuatu yang dilarang. Dari kedua pengertian atau arti kata makanan dan kata haram tersebut, kita mendapatkan pengertian atau definisi dari makanan haram. Apa makanan haram itu? Makanan haram adalah makanan atau sesuatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila ia tetap mengkonsumsinya, ia berdosa. Artinya, atau dalam bahasa sederhananya, makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Jadi ada beberapa jenis makanan yang dalam syariat Islam itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan oleh orang Islam. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah hukum makanan haram. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang makanan halal, maka kita tidak perlu membahas lagi. Jadi makanan itu dulu ada kita sebutkan makanan halal. Yang sekarang kita bahas adalah makanan haram. Karena halal sudah dibahas, kita tidak perlu membahasnya lebih lanjut. Mari kita lanjutkan ke pembahasan makanan haram. Makanan haram ya jelas hukumnya haram. Apa dalilnya? Dalilnya salah satunya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Karena terlalu panjang suratnya, cukup saya bacakan artinya. Di
diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Yang ini mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Nah, ini adalah contoh ketentuan, salah satu ketentuan makanan haram dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, yang perlu diingat tentang prinsip dasar tentang makanan haram ini adalah bahwa segala makanan itu hukumnya halal dimakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya, jika ada dalil yang mengharamkan atau menunjukkan keharaman suatu makanan, maka suatu makanan bisa dihukum sebagai haram untuk dimakan. Jika tidak ada, maka hukumnya adalah halal. Nah, selanjutnya macam-macam makanan haram. Makanan haram ini terbagi menjadi dua. Pertama, ada haram aini, yaitu yang makanan haram yang keharamannya adalah pada makanan itu sendiri atau zat makanan itu sendiri. Seperti contoh misalnya tadi dalam surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan diharamkan bagimu makan bangkai. Nah, bangkai itu diharamkan karena ada dalil, yaitu berupa surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa bangkai itu dilarang untuk dimakan. Yang kedua, ada haram sababi, yaitu zatnya halal di barangnya sendiri atau makanan itu sendiri boleh dimakan, tapi ada sebab yang membuatnya haram. Misalnya karena cara memperolehnya, dari mencuri misalnya, atau dari menipu orang dan lain sebagainya. Itu disebut haram sababi, haram karena sebab tertentu. Nah, keharaman atau haram aini ini ada 3 jenis, yaitu ada yang bersifat hewani, haramnya bersifat hewani, misalnya babi atau daging anjing atau daging hewan halal, misalnya sapi yang tidak disembelih dengan semestinya atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua adalah haram aini, haram nabati, yaitu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya daun ganja yang bisa membuat orang mabuk dan lain sebagainya atau merusak akal. Yang selanjutnya adalah perut bumi seperti bensin, oli dan lain sebagainya. Maka itu haram dimakan. Nah, selanjutnya yang kedua haram sababi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu makanan yang diperoleh dari hal-hal yang zalim atau keburukan. Nah, misalnya dari mencuri, dari menipu, dari korupsi, uangnya diperoleh dari semua kegiatan itu, kemudian dibelikan makanan misalnya, kemudian kita makan, maka hukum makan haram makanan itu adalah
haram. Tapi bukan makanannya yang haram, tapi sebabnya yang membuat itu haram. Yang kedua, berasal dari judi atau semacamnya. Jadi, setelah kita mengikuti judi, kita menang misalnya, kemudian kita belikan gimbal misalnya. Gimbal itu halal, namun karena kita memperolehnya dari hasil judi, maka kemudian menjadi haram ketika kita makan. Selanjutnya, uang dari jual beli transaksi haram, jual beli atau transaksi haram. Nah, misalnya kita menjual babi yang notabene adalah makanan haram, kemudian kita membeli dari hasil jual beli babi tersebut, kita belikan sesuatu yang halal, misalnya sate kambing yang hukum zatnya adalah halal, tapi karena kita membelinya dari jual beli babi yang notabene adalah haram, maka makanan tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Dan terakhir, yang diperoleh dari kegiatan riba, yaitu penggandaan uang. Selanjutnya, ciri-ciri makanan haram. Biasanya makanan haram memiliki beberapa ciri tertentu sebagai berikut. Yang pertama, membahayakan baik jiwa ataupun nyawa. Jadi yang paling jelas biasanya adalah racun misalnya. Kalau kita tahu bahwa itu racun, maka kemudian misalnya ingin bunuh diri misalnya, maka kemudian mengkonsumsi makanan itu adalah haram. Yang kedua adalah melemahkan atau merusak akal. Misalnya kita mengkonsumsi minuman memabukkan, misalnya tua, maka itu adalah termasuk maaf, ini bukan minuman ya, tentang makanan. Misalnya obat terlarang, ekstasi misalnya. Nah, itu merupakan hal atau makanan yang diharamkan. Karena apa? Karena melemahkan atau merusak akal kita. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan hal-hal yang merusakkan dari obat-obat terlarang tersebut. Yang selanjutnya adalah memabukkan. Katakanlah misalnya suatu makanan itu tidak merusak tapi memabukkan, artinya berarti itu membuat hukumnya menjadi haram. Selanjutnya, menjijikkan. Biasanya makanan haram itu adalah menjijikkan. Atau katakanlah misalnya kita makan itu tidak haram, tetapi kita menganggapnya sebagai menjijikkan, sehingga bahkan kita melihatnya saja kita ingin muntah misalnya, maka itu haram bagi kita, khusus kita sendiri, khusus orang yang menjijikkan tersebut. Bagi orang lain tidak. Selanjutnya, ini agak tertutup. Intinya adalah ada keterangan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Artinya keharaman itu ada penjelasannya atau ada informasinya dalam Al-Quran maupun hadis. Dan terakhir, mengandung madorot atau merugikan.
tidak hanya fisik tapi juga bisa kerugian yang lain, misalnya merugikan orang lain, merusak ekonomi kita dan lain sebagainya. Seperti riba, itu merugikan orang lain. Sehingga ketika orang yang makan makanan dari hasil kegiatan riba, maka itu menjadi haram. Selanjutnya, apa akibat dari mengkonsumsi makanan haram? Tentu akibatnya adalah akibat buruk. Sebab apa? Sebab makanan haram pasti mengandung banyak mandorot ataupun kebahayaan bagi kita ataupun orang lain. Apa saja akibatnya? Pertama, merusak akal dan jiwa. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Mengapa doa tidak dikabulkan? Karena Allah akan mencintai hambanya yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka akan sangat sulit bagi orang yang sering mengkonsumsi makanan haram untuk terkabulnya doa. Yang selanjutnya, tidak diterima ibadahnya. Jadi kalau dalam diri kita sering mengkonsumsi makanan haram, amal ibadahnya akan sulit diterima. Atau kita berbuat baik, tapi kebaikan tersebut diperoleh dari cara yang salah atau cara yang membuatnya haram, maka itu juga tidak membuat ibadah amal kita tidak diterima. Selanjutnya, menurunkan harkat dan martabat kita di hadapan manusia. Kalau banyak orang tahu tentang asal usul makanan kita yang tidak baik, maka orang tersebut akan tidak menyukai kita, akan tidak menghormati kita dan semacamnya. Selanjutnya, tidak mendapatkan pahala. Jadi ketika kita berbuat baik atau katakanlah kita mengkonsumsi atau memberikan makanan pada orang lain, justru kita tidak akan mendapatkan pahala dari kebaikan kita tersebut. Mengapa? Karena makanan tersebut adalah termasuk makanan yang haram. Yang selanjutnya, cenderung berbuat negatif karena dalam diri kita sering mengkonsumsi makanan yang haram, maka setan akan lebih mudah menggoda kita untuk berbuat tidak baik atau berbuat negatif, sehingga perbuatan negatif pun akan menjadi kebiasaan kita. Dan terakhir, merusak keturunan. Artinya bisa jadi tidak hanya merusak secara fisik tapi juga merusak kejiwaan dari anak keturunan kita, karena kita sudah sering melakukan